mendengarkan dengan khusyuk tadi ya, yang disampaikan oleh Prof. Ali, Mbak Kuliah. Saya pikir saya banyak sekali bersepakat dengan mereka ya dalam banyak hal. Pertama, soalan implikasi putusan, saya kira saya bersepakat banyak. Saya tidak menolak ya hal-hal tersebut. Nah, yang kedua, and they will accompany you. Sembari saya cari ini saya slide. Saya boleh share screen? Bisa, Mas. Udah di sini. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Oke. Saya ingin mengambil posisi yang agak perspektif yang lain untuk melihat putusan ini. Tapi saya mau berangkat dulu dari, saya sepakat dengan putusan MK, saya sepakat dengan ikhtiarnya MK. Jadi kalau tadi Bang Prof. Ali minta soal sepakatnya cara MK memutus, saya setuju. Lalu kemudian kalau Mbak Kuliah melihat bagaimana ikhtiarnya MK ini sebagai upaya untuk menjaga banyak hal, dan juga setuju. Tapi saya ingin mengambil yang hal-hal lainnya yang banyak diperdebatkan sebenarnya di publik. Yang pertama soalan ini. Jadi putusan ini saya setuju dengan Prof. Ali juga. Jangan dilihat putusan mandiri. Putusan ini sebenarnya adalah putusan semacam sambungan dari putusan-putusan yang berkaitan dengan keserentakan. Nah, kalau Anda lihat, bahkan yang menarik di putusan 55 itu, MK memberikan 6 opsi keserentakan pemilu ya. Dan dari 6 opsi itu, kalau kita lihat 6 opsi yang dibuat di putusan 55, itu sebenarnya walaupun belum ada putusan MK soal mengakhiri perbedaan antara pemilu kada dengan pemilu nasional, tapi sebenarnya putusan ini sudah memberikan sinyal ya, putusan MK 55 ini itu sudah memberikan sinyal bahwa MK sudah mau mengakhiri perdebatan antara pasal 22I dengan pasal 18, pasal soal pemilu nasional, pemilu yang ada di dalam pasal 22 itu kan bicara pemilu, yang dimaksud pemilu itu adalah presiden, lalu kemudian legislatif dan DPD. Legislatif itu DPR, DPRD, dan DPD. Ya. Tidak ada pilkada di situ. Nah, itu sebabnya saya lihat beberapa wacana yang mencoba membantah MK dengan mengatakan MK ini memasukkan pemilu ke pemilu kada menjadi rezim pemilu yang harus diatur oleh MK juga. Saya kira itu sudah berakhir. Karena di putusan 55 sudah dilakukan, dan putusan tahun 2002 juga sudah dikunci oleh Mahkamah Konstitusi bahwa yang namanya pemilu dan pemilu kada itu sudah tidak punya perbedaan sama sekali. Kalau di putusan MK itu kan menarik, dia membangun argumentasinya ya, soal ketiadaan perbedaan itu. Ada lagi satu yang menarik dari putusan MK yang 55, itu dia mengutip ulang soal perdebatan original intent, khususnya berkaitan dengan pemilu 22I, khususnya berkaitan dengan kaitannya dengan pasal 18 ya, nanti kemudian akan saya jelaskan. Nah, yang kedua harus diingat begini, jadi ada serangan kedua terhadap putusan ini yang banyak dibincangkan oleh para politisi dengan mengatakan putusan ini jelek karena dia tidak menjawab semua persoalan soal pemilu kada. Emang
mau di nasional dan lokal, persoalan money politik tetap tidak terjawab. Nah, ini yang perlu disadari oleh kita. Putusan ini memang hanya spesifik menguji 4 pasal ini. Jadi jangan bayangkan putusan MK 135 ini kemudian menjadi kitab suci yang bisa menyelesaikan semua problem mengenai kepemiluan. Tidak. Memang putusan 135 ini hanya merespon permohonan yang dimohonkan oleh pemohon berkaitan dengan 4 hal ini. Berkaitan dengan apa? Keserentakan. Jadi memang yang dibicarakan detail itu adalah keserentakan. Jangan bayangkan di situ ada soal bagaimana membangun sistem politik secara lebih detail, bagaimana menyelesaikan, bagaimana memperbaharui partai politik, bagaimana menyusun pemerintahan daerah secara lebih menarik sehingga proses pengisian jabatannya harus lebih bagus. Bukan itu. Nah, terlalu over bayangan orang kalau putusan 135 itu menyelesaikan banyak problem. Putusan 135 itu yang menyelesaikan keserentakan, ya, tidak lebih tidak kurang. Makanya kalau Anda lihat putusan 135 itu, argumentasi MK itu saya tidak akan ulang lagi ya, karena tadi Prof. Ali sudah menyampaikan. Putusan 135 itu berkaitan memang menyinggung beberapa hal, ya, tetapi tidak semua hal memang harus dijawab. Dia mengatakan bahwa impitan tahapan pemilu terjadi, ada kekosongan waktu yang terlalu panjang, ini teknis ya. Lalu kemudian partai politik yang betul-betul keteteran kemarin harus menyiapkan kader di pemilu nasional, di pemilu kada, bahkan harus menyediakan itu yang menyebabkan putusan MK ini bisa disampaikan juga, itu yang menyebabkan mereka gagal bahkan untuk memenuhi 30% perempuan. Karena nggak bisa, isu nasional juga mati, ya, kejenuhan pemilih karena terlalu banyak, dan beberapa hal yang berkaitan soal bagaimana membuat pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah, artinya begini, saya mau bilang bahwa ada tafsiran baru MK soal desain jadwal sebenarnya. Jadi desain keserentakan dari tawaran 6 yang dibikin di pemilu di putusan 55 itu kemudian MK kerucutkan menjadi 1, yaitu pemilu lokal dan pemilu nasional. Pemilu lokal itu meliputi semua pengisian jabatan publik di tingkat lokal. Pemilu nasional itu mengisi pemilihan tingkat nasional. Plus minusnya saya kira sudah dibicarakan juga tadi beberapa oleh Bang Dian dan Prof. Ali. Ya, plus minusnya, salah satu plusnya, oh ya tentu saja partai politik bisa bernapas lebih lega. Plus pada saat yang sama mungkin akan ada perubahan konstelasi politik, ya, karena pemilu nasional dimenangkan oleh partai tertentu, pemilu lokal bisa jadi akan dimenangkan oleh partai tertentu, dan itu bisa mengubah konstelasi untuk pemilu berikutnya. Ya, kalau dikenal di negara lain misalnya model pemilu selak. Tetapi apakah bisa berimplikasi banyak? Saya juga nggak yakin. Karena model Indonesia itu adalah model partai yang bersifat kartel. Ya, dalam kartel politik, misalnya kalau mengambil analisisnya Mas Dodi, dalam politik kartel jarang tuh terjadi pertarungan. Yang terjadi itu adalah seringkali adalah kesepahaman. Mereka menjadi kartel bersama. Dan yang saya khawatirkan sebenarnya itu tadi, mudah-mudahan cita-cita putusan MK membuat semacam pemilu selak itu ada efeknya, tapi saya tak yakin juga sebenarnya dengan itu. Nah, artinya begini, jangan-jangan salah kalau kita berpikir seakan-akan setelah putusan ini ada, lalu fokus kita hanya kita arahkan ke soal bagaimana MK mendesain jadwal, bagaimana negara mendesain jadwal, mengatur soal pengisian jabatan di tingkat lokal dan lain-lain sebagainya saja. Saya pikir itu kekeliruan besar. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah
ini adalah tonggak untuk segera melakukan penyederhanaan, penguatan begitu banyak aspek dalam sistem kepemiluan kita. Mulai dari jadwal pemilu harus diperbaiki, undang-undang pemilu harus diperbaiki, undang-undang pilkada tentu saja, lalu kemudian undang-undang berkaitan pemerintahan daerah pasti harus diperbaiki karena ini berkaitan dengan pengisian jabatan publik. Ya, tentu putusan ini perdebatannya akan keras. Kalau misalnya akankah diberlakukan di Jogja, IKN, yang lain-lain, ya, ada perbedaan. Nah, aku mengatakan yang terjadi itu adalah kesepakatan. Mereka menjadi kartel bersama. Gitu ya. Jadi tolong dibayangkan, jangan jadikan putusan ini hanya sekedar kita bertungkus lumus, kita serius untuk memikirkan soal bagaimana merekayasa pengisian jabatan publik. Saya nolak keras itu. Kenapa? Karena kalau hanya itu yang kita pikirkan, maka putusan ini memang tidak punya makna apa. Nyaris tidak punya makna apa. Padahal saya bayangkan putusan ini tuh harusnya menjadi tonggak, dikaitkan dengan putusan lain, dikaitkan dengan tadi Prof. Ali juga menyebut putusan presidensial threshold, putusan parliamentary threshold, putusan soal syarat pencalonan dalam proses pilkada, syarat soalnya masa jabatan berapa kali disebut menjadi 2 periode atau tidak, syarat soal pencalonan menggunakan berhenti dari jabatan yang lain, DPRD mau pindah ke menjadi anggota pilkada, menjadi kepala daerah atau yang lain-lain sebagainya. Karena ada banyak sekali sebenarnya putusan MK ini kalau dibaca dengan detail, termasuk makna-makna ulang soal prinsip kepemiluan. Misalnya tafsir yang dibuat di putusan 224 soal MK membuat menurut saya analisis menarik soal indirect dan direct vote buying. Jadi menawarkan uang, menawarkan jumlah uang tertentu sebagai janji kontrak politik, itu dianggap sebagai indirect vote buying. Nah, kalau kita mau serius menurut saya, ini soal desain jadwal, ini hanya satu di antara sepersekian yang harus kita pikirkan. Jadi harus hadir setelah ini bukan perubahan 1-2 kalimat dalam undang-undang kepemiluan, mendesain jadwal, tapi kemudian perubahan menyeluruh terhadap undang-undang kepemiluan, pemerintahan daerah, partai politik. Karena kalau mau dikatakan, undang-undang ini sebenarnya cukup ramah ke kebutuhan partai politik. Makanya saya heran juga ada partai politik yang menolak. Ya, jangan-jangan partai politik ini memang tidak mau mengalami demokratisasi di tubuh internalnya. Karena sebenarnya cukup ramah untuk menguatkan kesiapan partai politik, tapi malah ditolak. Nah, artinya begini, mari kita pikirkan, kita letakkan baik-baik putusan ini dalam konteks